Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 343. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Untungnya, si Tulei juga takut akan kekuatan Xiao Chen, sehingga tidak berani mengambil risiko. Dia tidak bisa mengambil risiko menderita kerugian yang terlalu besar. Orang-orang dari klan situ ini semuanya tidak berguna. Kau menyelamatkan salah satu dari mereka, namun mereka memperlakukanmu seperti ini, geram Ao Jiao dari cincin roh abadi. Xiao Chen berpikir keras lalu berkata, secara logika, mereka tidak tahu aku membawa banyak harta karun. Aku hanya singgah di tempat ini. Aku tidak hanya tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap mereka, tetapi mereka seharusnya juga merasa berterima kasih kepadaku. Reaksi mereka benar-benar salah. Ao Jiao melirik sekeliling, dan ekspresi mengerti muncul di wajahnya yang cantik. Dia bertanya, maksudmu ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Xiao Chen melompat ke pohon di sampingnya dan diam-diam melepaskan indera spiritualnya. Dia mengangguk dan menjawab, ketika hal-hal anomali terjadi, pasti ada sesuatu yang jahat sedang berlangsung. Aku ingin melihat apa yang mereka sembunyikan. Tepat di depan benteng gunung, si Tu Feng bertanya dengan heran, kepala klan, mengapa Anda membiarkannya pergi begitu saja? Orang ini sangat kuat, jika kita tidak bisa memanfaatkannya, dia mungkin akan menimbulkan masalah dan mengganggu rencana kita. Pada saat itu, ekspresi si Tulei berubah menjadi muram, bahkan tampak menakutkan. Dia menatap dingin ke arah sekelompok orang di sekitarnya. Kemudian dia menjawab, apalagi yang bisa kulakukan selain menatapnya? Pengepungan sudah berhasil dipatahkan. Akan terlalu sulit untuk membuatnya tetap tinggal. Lebih baik membiarkannya pergi daripada membuat musuh lain. Sudah saatnya untuk memperjuangkan buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun. Aku tidak ingin hal tak terduga terjadi. Ketika si Tu Feng mendengar penjelasan itu, dia tercengang. Benarkah pendekar berjubah putih itu sekuat itu? Bahkan kepala klan sendiri mengatakan bahwa akan sulit untuk memaksanya tetap tinggal. Namun, membiarkannya pergi itu berisiko. Asal-usul orang ini tidak jelas. Dia bahkan mungkin berada di sini untuk buah nasjen putih berusia 1000 tahun, kata seorang lelaki tua di samping kepala klan dengan agak khawatir. Lelaki tua ini memiliki kultivasi yang dalam, hanya selangkah lagi menuju setengah sage. Dia adalah tetua pertama klan situ. Si Tulei menatap ke kejauhan dan berkata dingin, tentu saja, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Cari dua orang yang pandai melacak orang lain dan suruh dia diikuti dari jauh. Lihat apakah dia benar-benar hanya lewat saja. Jika dia bukan orangnya, maka seberapapun usaha yang dibutuhkan, kita harus membunuhnya. Klan Liu sudah cukup merepotkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam masalah ini. Suara itu terdengar sangat dingin dan tanpa emosi, tanpa kehangatan sedikit pun. Di atas pohon, Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya. Setelah akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia bergumam, jadi, aku mengerti. Buah nasjen putih memiliki kegunaan yang mirip dengan buah esensi bumi. Buah ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang tanpa efek samping. Namun, buah berkualitas tinggi bahkan tidak akan bertahan hingga 500 tahun. Oleh karena itu, buah nasjen putih berusia ribuan tahun sangatlah langka. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai buah yang bermutasi. Efeknya bahkan dapat menarik minat para bijak bela diri. Jika klan situ memperoleh buah nasjen putih berusia 1000 tahun dan memberikannya kepada seseorang yang berusaha mencapai tingkat setengah bijak, mereka akan segera memiliki setengah bijak lain di klan tersebut. Seorang setengah bijak setara dengan 50 raja bela diri tingkat unggul. Dengan demikian, keseimbangan antara klan situ dan Liu di kota puncak Azure akan terganggu. Tidak peduli klan mana yang memperoleh buah nasjen putih berusia 1000 tahun, klan lainnya akan menderita bencana, baik kepunahan atau pengasingan dari kota puncak Azure. Hei, Tuan Sampah, apakah kau sedang memikirkan ide-ide aneh? Pikirkan baik-baik, kekuatan gabungan kedua klan adalah 2,5 bijak, 30 atau 40 raja bela diri tingkat unggul, dan lebih dari 100 raja bela diri tingkat menengah. Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen tampak tergoda, dia mengingatkannya. Xiao Chen menjawab dengan lembut, memang itulah yang kupikirkan. Untuk bisa menembus ke tingkat raja bela diri unggul, aku perlu menggunakan setidaknya 200 mutiara pengumpul roh tingkat menengah. Itu jumlah yang sangat besar. Buah nasjen putih berusia 1000 tahun ini sangat cocok untuk situasiku. Ao Jiao terus memberi nasihat kepada Xiao Chen, namun, merebut makanan dari mulut harimau adalah tantangan yang terlalu besar. Ingat, ada 2,5 bijak dan banyak ahli raja bela diri di belakang mereka. Xiao Chen melompat turun dari pohon dan berkata dengan tenang, aku tahu batas kemampuanku.
Ada perbedaan kekuatan di antara para setengah bijak. Setengah bijak ini jauh lebih lemah daripada Bai Wuxue dan 7 raksasa lainnya. Yang terpenting adalah kedua orang ini tidak bekerja sama. Dengan begitu, saya memiliki peluang yang sangat bagus. Suara langkah kaki ringan terdengar di telinga Xiao Chen. Ia memeriksa dengan indera spiritualnya dan melihat dua pria berpakaian hitam mengendap-endap di sekitarnya. Mereka berdiri di atas pohon sejauh 500 meter, mengawasinya dengan cermat. Kedua kultivator berpakaian hitam itu menarik aura mereka dan menjadi seperti batu, tanpa kekuatan hidup yang terlihat saat mereka tetap berada di dekat pohon itu. Keahlian kedua kultivator berpakaian hitam yang bersembunyi itu sangat mengesankan. Sayangnya bagi mereka, indera spiritual Xiao Chen jauh lebih kuat daripada persepsi atau energi mental kultivator biasa. Dari jarak sejauh itu, kedua kultivator berpakaian hitam itu tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Xiao Chen menarik kembali kesadaran spiritualnya dan terus berjalan maju seolah tidak ada apa-apa baginya di sini. Tidak ada yang tampak janggal. Namun, niat membunuh terlintas di matanya. Benteng klan Liu di kota puncak Azure yang terletak di hutan binatang buas juga dijaga ketat di seluruh areanya. Gubuk-gubuk kayu berdiri tegak di benteng pegunungan ini. Para penjaga yang berpatroli di tempat itu semuanya tampak cemas. Para petinggi klan Liu berkumpul di salah satu gubuk kayu ini, dengan cemas mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan. Para ketua klan Liu berkerumun di sekitar meja kayu rosewood berbentuk persegi panjang. Beberapa kultivator lainnya berdiri di belakang kursi. Demi buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun, klan Liu telah mengerahkan para elitnya. Murid klan Liu terlemah di sini adalah seorang raja bela diri tingkat menengah. Seorang lelaki tua berbalut brokat hitam duduk di ujung meja. Ia memancarkan kekuatan dari ekspresi tenangnya. Lelaki ini adalah kepala klan Liu, Liu Chen. Seorang pemuda berdiri di samping Liu Chen, putra sulungnya, Liu Enze, seorang raja bela diri tingkat unggul puncak. Jika mereka mendapatkan buah nasjen putih berusia 1000 tahun, buah itu akan diberikan kepada Liu Enze untuk menembus ke tingkat setengah bijak. Kepala klan, bawahan ini tidak becus. Pada akhirnya, Si Tu Feng berhasil melarikan diri. Seorang pendekar pedang berpakaian hitam, hanya lengan kanannya yang tersisa, berlutut dengan kepala di tanah, tidak berani untuk bangun. Liu Chen berkata tanpa ekspresi, bangunlah. Apakah kau menangkapnya atau tidak, itu tidak ada bedanya. Setelah dia mengetahui tujuan kita, dia pasti akan mengirim kabar kepada Si Tu Lei, si orang tua kolot itu, melalui burung pembawa pesan sesegera mungkin. Seorang lelaki tua yang duduk di sebelah kanan berkata dengan agak tak berdaya, para pengintai melaporkan bahwa Si Tu Lei telah membawa semua ahli dari klannya ke benteng mereka di hutan binatang buas. Sepertinya mendapatkan buah nasjen putih berusia 1000 tahun kali ini akan sulit. Buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun itu pasti dijaga oleh hewan roh. Saat matang sepenuhnya, buah itu bahkan mungkin akan menarik hewan roh dari tempat yang lebih jauh. Merebut buah nasjen putih berusia 1000 tahun dari hewan roh ini saja sudah sangat sulit. Sekarang klan situ terlibat, akan ada banyak hal yang tidak diketahui, sehingga klan Liu tidak bisa tidak khawatir. Liu Chen menunjukkan tatapan ganas. Tak seorang pun berani menatap langsung padanya. Ia berkata dengan suara dingin, hanya ada satu klan penguasa di kota puncak Azure. Orang tua ini sudah terlalu lama menanggung si tua bangka, Si Tu Lei. Karena dia berani datang ke sini, maka aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkannya. Cahaya aneh muncul di mata Liu Enze yang berdiri di samping. Dia berkata, ayah, seorang pendekar berjubah putih misterius menyelamatkan Si Tu Feng. Pendekar berjubah putih itu dengan mudah dapat melukai 5 raja bela diri, kita harus tetap waspada terhadapnya. Pendekar pedang bertangan satu yang mengenakan pakaian hitam itu menunjukkan tatapan penuh kebencian saat berkata, aku setuju. Kepala klan, orang ini memiliki asal-usul yang mencurigakan dan sangat kuat. Jika dia mendukung klan situ ketika buah nasjen putih berusia 1000 tahun itu matang, situasinya akan merugikan kita. Klan situ dan klan Liu memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika salah satu pihak memiliki pembantu, keseimbangan kekuatan akan terganggu. Apa yang dikatakan orang ini ada benarnya. Enze, bawa beberapa orang dan periksa dia. Jika dia hanya kultivator biasa, lupakan saja. Ini adalah masa kritis. Jangan menambah masalah lagi, kata Liu Chen setelah berpikir sejenak. Pendekar pedang bertangan satu yang berpakaian hitam itu segera protes, kepala klan, dia melukai kultivator klan Liu kita dan memotong lenganku. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Tatapan Liu Chen menjadi dingin saat ia menatap pendekar pedang berjubah hitam bertangan satu itu. Ia berkata dengan dingin, dasar sampah. Aku sudah tidak menegurmu karena membiarkan Si Tu Feng melarikan diri, dan sekarang kau berani mempertanyakan keputusanku. Dada pendekar pedang berjubah hitam bertangan satu itu menegang ketika merasakan ki pembunuh Liu Chen.
Tubuhnya terkulai lemas, dan dia tak berani berbicara lagi. Senja mulai menjelang. Xiao Chen menemukan lapangan kosong dan menyalakan api. Kemudian dia mulai memanggang daging binatang roh yang telah dia buru. Dua pengintai dari klan situ bersembunyi dengan tenang di atas pohon sejauh 500 meter di belakang Xiao Chen. Mereka menarik aura mereka dan menggunakan sisa cahaya untuk mengamatinya. Kedua pengintai itu bergerak dengan sangat hati-hati dan waspada, takut menarik perhatian Xiao Chen. Ngomong-ngomong, Ao Jiao, apa hubungan Kaisar Petir dengan aliran pedang surgawi abadi? Bagaimana mereka mengetahui pedang cahaya petir yang melarikan diri dari bayangan? Jika si Tu Feng tidak menggunakan teknik pedang ini, Xiao Chen pasti sudah pergi sejak lama. Mustahil bagi Xiao Chen untuk tidak penasaran. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, merasa sangat ragu. Wajah cantiknya memperlihatkan ekspresi bingung saat dia menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat sangmu mendirikan sekte apapun." Zizi, Xiao Chen telah menusuk daging emas dari seekor sapi jantan emas. Saat api memanggang daging itu, terdengar suara mendesis. Permukaan daging sapi itu terbelah, dan minyak kemasan mengalir keluar. Daging itu mengeluarkan aroma yang kuat dan sangat menggugah selera. Xiao Chen dengan cekatan memutar cabang pohon dan memandang daging sapi itu. Ia berkata dalam hati, karena dia tidak mendirikan sektenya sendiri, lalu apakah Kaisar Petir meninggalkan buku-buku rahasia? Ao Jiao bahkan tidak berpikir panjang sebelum menjawab, dia memang meninggalkan beberapa buku panduan rahasia. Namun, saya yakin orang lain tidak akan bisa mendapatkannya. Mustahil buku panduan itu bocor. Lalu, apakah dia punya murid? Jika dia punya murid, tidak akan aneh jika teknik itu bocor. Ao Jiao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sangmu selalu bepergian sendirian. Dia bahkan tidak punya banyak teman. Bagaimana mungkin dia punya murid? Karena buku panduan rahasia tidak tersedia dan tidak ada pewaris, Ao Jiao merasa sangat aneh melihat pedang cahaya petir penghindar bayangan milik Kaisar Petir saat kembali ke alam Kunlun setelah 2000 tahun. Setelah daging sapi emas siap disantap, Xiao Chen merobek sepotong daging sapi. Sambil menikmati kelezatan itu, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semestanya dan mulai minum. Dia duduk di samping api unggun, makan dan minum dengan riang. Setelah Xiao Chen selesai makan, dia berdiri dan meregangkan badan. Kemudian, dia memegang pedang bayangan bulan di tangannya dan berkata pelan, sebenarnya, untuk mengetahui kebenarannya, aku hanya perlu mengunjungi sekolah pedang surgawi abadi. Tentu saja, syaratnya adalah aku harus selamat setelah merebut buah nascian putih berusia 1000 tahun itu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera berbalik dan langsung menghunus pedang bayangan bulan. Cahaya pedang yang cemerlang langsung menerangi hutan yang gelap. 500 meter jauhnya, pohon tempat kedua kultivator klan situ bersembunyi meledak, membuat mereka sepenuhnya terekspos oleh Xiao Chen. Ayo pergi, orang ini menemukan kita sejak lama. Kedua kultivator klan situ yang terkejut itu tidak mengatakan apapun lagi sebelum berpencar dan berlari. Tatapan Xiao Chen tertuju pada kultivator klan situ di sebelah kiri. Dia tersenyum tipis dan mendorong dirinya dari tanah. Sebuah bayangan naga biru muncul di bawah kakinya dan membawanya ke udara. Kedua pengintai itu ahli dalam bersembunyi dan melacak. Kultivasi mereka tidak tinggi, tidak lebih dari raja bela diri tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Xiao Chen? Sekalipun Xiao Chen hanya menggunakan setengah kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh kedua orang ini. Saat bayangan naga biru bergerak naik turun, dia segera menyusul. Tanpa perlu berkata apa-apa, dia menyalurkan kuintesens murni berelemen petir ke pedangnya dan langsung membunuh salah satu dari dua pengintai itu dengan satu pukulan. Listrik di bilah pedang itu menyemburkan darah di atasnya menjadi kabut merah. Kabut itu menggantung di udara dan bertahan lama, membuat tempat itu menjadi merah. Xiao Chen sedikit menyipitkan mata, matanya menembus kabut merah, dan mengejar orang lain itu. Ketika pengintai yang tersisa mendengar jeritan mengerikan dari rekannya, ia langsung pucat pasi. Rekannya telah meninggal dalam sekejap. Siapa sebenarnya yang diperintahkan kepala klan untuk mereka ikuti? Cambuk ekor naga biru, angin kencang bertiup, dan tubuh Xiao Chen bergerak melengkung, melewati sekelompok pohon tinggi. Kemudian, dengan suara, "Sou," dia tiba sebelum pengintai lainnya. Orang itu berlari dengan cepat, tetapi Xiao Chen dengan santai melayangkan tendangan yang mengandung kekuatan 500 ton. Dimanapun kakinya melangkah, ruang bergetar. Bang! Tendangan Xiao Chen menghantam dada pengintai itu dengan kecepatan kilat, mematahkan semua tulang rusuknya. Kekuatan itu melonjak liar melalui tubuh pengintai itu, merusak semua organ dalam. Pramuka itu memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang dengan ekspresi kesakitan. Dia menabrak pohon tinggi dengan keras dan memuntahkan lebih banyak darah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berjalan dengan tenang. Saat dia mendekati pengintai itu, mata pengintai itu dipenuhi keputusasaan dan kesedihan.
Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Jika kau ingin hidup, katakan yang sebenarnya, kata Xiao Chen dengan nada dingin sambil menatap mata-mata itu. Ia tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Kekuatan luar biasa yang dapat dengan mudah menghancurkan pengintai itu dan aura yang sangat tajam membuatnya panik. Dia tidak berani melawan. Pramuka itu bersandar lemas di pohon dan bertanya dengan suara gemetar, apa pertanyaannya? Xiao Chen menatap dingin mata-mata itu sebelum berkata, beritahu aku semua informasi yang kau miliki tentang buah nascen putih berusia 1000 tahun itu. Pramuka itu terdiam sejenak, tampaknya bermaksud berpura-pura tidak tahu. Dia berkata, saya tidak, Bang. Sebelum pengintai itu menyelesaikan kalimatnya, Xiao Chen melayangkan tendangan lain ke dadanya. Kekuatan yang luar biasa itu menghancurkan pohon di belakang pengintai tersebut, dan dia terlempar lebih jauh ke belakang. Setelah prajurit pengintai itu jatuh ke tanah, ia terus berguling-guling. Pada saat itu, organ dalamnya mengalami kerusakan parah dan semua tulang rusuknya patah. Wajahnya pucat pasi, tanpa darah sama sekali. Xiao Chen melangkah maju dan berkata dengan tenang, bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku bisa mendapatkan informasinya dari orang lain. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau mau bicara atau tidak? Melihat Xiao Chen bersikap tegas, pengintai itu menatapnya dengan ngeri dan sedih. Si pengintai tak berani menunda lagi. Ia langsung berseru, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Jangan bunuh aku. Setelah mendengar informasi dari mata-mata itu, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lengkap tentang situasi tersebut. Buah nascen putih yang berusia 1000 tahun itu membutuhkan 7 hari lagi untuk matang sepenuhnya. Waktu pematangan inilah yang menjadi alasan mengapa kedua klan tersebut tidak terburu-buru untuk bertindak. Buah nascen putih itu juga dijaga oleh binatang roh tingkat 9. Ketika mencapai kematangan, ia akan menarik lebih banyak binatang roh yang lebih kuat. Sampaikan pesanku kepada Si Tu Lei. Katakan padanya bahwa dia tidak bisa dipercaya dan aku sangat marah. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Xiao Chen perlahan mendorong dirinya dari tanah dan segera meninggalkan tempat ini. Apakah kamu tidak takut dia akan mengungkapkan apapun? Apakah kamu benar-benar membiarkannya pergi? Ao Jiao merasa tindakannya aneh. Dengan membiarkan orang ini kembali, Si Tu Lei akan mengetahui bahwa Xiao Chen tertarik pada buah nascen putih berusia 1000 tahun itu, yang akan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang sambil tersenyum. Karena aku sudah berjanji, tidak perlu membunuhnya. Lagi pula, membiarkannya kembali hidup-hidup bahkan mungkin akan membantuku. Si Tu Lei adalah pria tua yang licik. Dia sangat berhati-hati. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klannya, jadi dia akan lebih berhati-hati lagi. Xiao Chen sudah mendengar lokasi buah nascen putih berusia 1000 tahun dari pengintai klan situ itu. Lokasinya berada di sebuah gundukan kecil dekat hutan binatang buas. Tanpa perlu berpikir panjang, Xiao Chen bisa menebak bahwa gundukan ini dihuni banyak kultivator dari klan Situ dan Liu. Tidak bijaksana untuk pergi ke sana saat ini. Lagi pula, dia masih punya waktu 7 hari lagi sebelum buah putih yang berumur 1000 tahun itu matang. Tidak perlu terburu-buru, Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan lukisan Kaisar Azure dari cincin semesta. Kemudian dia perlahan membukanya. Setelah terbuka sepenuhnya, lukisan itu melayang di depannya. Saat digunakan dalam pertempuran sesungguhnya, jurus menghunus pedang Kaisar Azure menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen telah mengalaminya sendiri. Terlebih lagi, dia baru saja memulai. Mengingat kemampuan tempur yang ditunjukkannya sekarang, jika dia dapat lebih mengasah penguasaannya, itu akan menjadi lebih mengesankan lagi. Oleh karena itu, ketertarikan Xiao Chen terhadap lukisan misterius ini semakin meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap orang yang digambarkan di lukisan itu. Orang dalam lukisan itu mengenakan jubah tempur naga biru. Rambut panjangnya terurai, dan dia tampak sangat tampan. Jika orang lain melihat potret ini, mereka akan menyadari bahwa orang ini mirip dengan Xiao Chen. Namun, sepasang mata itu memberi kesan telah menyaksikan banyak perubahan, tampak sangat kuno. Tidak diketahui berapa banyak pengalaman dan berapa tahun yang harus terakumulasi sebelum seorang pemuda dapat memiliki tatapan yang begitu tajam. Siu, tiba-tiba, orang dalam lukisan itu bergerak, dan cahaya pedang menyambar. Namun, tidak dapat dipastikan apakah pedang yang bergerak terlebih dahulu atau orang tersebut yang bergerak terlebih dahulu. Xiao Chen pernah melihat lintasan serangan ini sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat melihat Kaisar Azure dengan jelas, dia dapat mengandalkan insting samar dan dengan cepat menghunus pedangnya untuk menangkis. Bagi orang lain, Xiao Chen tidak bergerak, seolah-olah dia telah menjadi patung saat ini. Namun, bagi Xiao Chen, jiwanya mengalami konfrontasi yang hebat. Pertempuran dalam pikirannya ini bahkan lebih menantang daripada pertempuran dengan Bai Wuxue, menguras semangatnya dengan kecepatan yang lebih cepat. 10 detik kemudian, Xiao Chen memucat dan mundur 10 langkah.
Baru setelah sekian lama kengerian di matanya perlahan memudar. 10 detik, akhirnya aku berhasil menahan 32 serangan dan menemukan dua arah lain dari mana pedang itu bisa datang. Xiao Chen menggulung lukisan itu dan menutup matanya. Kemudian dia mulai memahami pergumulan batin yang hebat yang ada di dalam pikirannya. Seiring waktu berlalu, Xiao Chen meletakkan tangannya di gagang pedang di pinggangnya, mengambil posisi yang aneh. Dalam imajinasi Xiao Chen, sosok-sosok muncul dari tubuhnya, menuju pepohonan tinggi di depannya. Berbagai macam adegan muncul di benaknya saat cahaya pedang menari-nari. Cahaya listrik menyebar kemana-mana, dan setiap figur menggunakan lintasan yang berbeda untuk menghunus pedang. Dalam imajinasi Xiao Chen, pepohonan terbelah menjadi dua. Daun-daun berserakan di mana-mana dan terbang terbawa angin kencang. Ketika orang ke-34 melompat keluar, mata Xiao Chen pun terbuka. Auranya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun jelas-jelas dia hanya memiliki sepasang mata, dia memfokuskan pandangannya pada 34 pohon di depannya. Siu, mengikuti firasat di hatinya, Xiao Chen menghunus pedang di tangannya secara alami. Cahaya pedang yang menyilaukan dan gemerlap muncul di malam yang gelap, membuatnya seterang siang hari. Kakak, 34 pohon di depan seketika patah menjadi dua. Barisan pohon tumbang dengan suara gemuruh. Tinggi tunggul yang tersisa bervariasi, tidak ada yang sama. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, wajahnya berseri-seri gembira tanpa disadari. Ternyata pedang itu bisa dihunus seperti itu. Jika itu hanya sekadar membagi ki pedang menjadi 34 bagian pada saat menghunus pedang, prestasi sesulit itu masih mungkin dilakukan oleh seorang ahli pedang dari generasi muda. Namun, agar setiap untaian ki pedang memiliki lintasan, posisi, dan kekuatan yang berbeda, tidak seorang pun, selain para master sejati dari seni bela diri tersebut, mampu melakukannya. Tuan muda pertama, ada keributan di sana. Mari kita pergi dan melihatnya. Tiba-tiba, telinga tajam Xiao Chen menangkap beberapa langkah kaki dan suara orang-orang. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Ketika Xiao Chen memeriksa dengan indera spiritualnya, dia menemukan 8 raja bela diri tingkat tinggi klan Liu 3 km jauhnya, dipimpin oleh seorang pemuda dan menuju ke tempat ini. Cahaya pedang berkibar liar, menghancurkan semua pohon di depannya menjadi serpihan. Setelah Xiao Chen menghapus bekas latihannya, dia melompat ke udara dan menarik auranya, bersembunyi di pohon terdekat. Dong, 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 langkah kaki itu semakin mendekat, dan kelompok Liu Enze muncul di tempat Xiao Chen berlatih. Liu Enze melihat sekeliling dengan santai. Setelah melihat pepohonan ditebang hingga tak dapat dikenali lagi, ia memejamkan mata dan merasakan sisa kuintesens yang berunsur petir di udara. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Lihat sekeliling. Kuintesens ini mirip dengan target kita. Mereka berdua adalah pendekar pedang dengan atribut petir." Setelah menemukannya, bunyikan alarm. Pendekar pedang berjubah hitam bertangan satu itu mengikuti Liu Enze, tidak pergi bersama yang lain. Sejak awal dia memang tidak terlalu kuat. Sekarang setelah kehilangan satu lengan, kemampuan bertarungnya menurun tajam. Tujuan Liu Enze membawa orang itu adalah untuk membantu mengidentifikasi target mereka dan menghindari menangkap orang yang salah. Liu Enze memegang pedangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Liu Hua, seberapa kuat sebenarnya pendekar berjubah putih itu? Katakan padaku secara objektif." Kebencian terpancar di mata Liu Hua saat ia mengingat bagaimana Xiao Chen menyerang. Kemudian ia kehilangan kendali atas ekspresinya, dan raut nyeri muncul di wajahnya. Sangat kuat, meskipun kultivasinya tidak tinggi, teknik pedangnya sangat aneh. Aku yakin aku memperkirakan lintasan pedangnya dengan benar. Tapi ketika dia mendekat, pedangku hanya mengenai udara. Bibir Liu Enze melengkung membentuk senyum saat dia berkata, dia mengubah gerakannya di saat-saat terakhir. Sepertinya dia adalah pendekar pedang dengan mata tajam dan kecepatan serangan yang cepat. Ketika Liu Hua mendengar ini, dia ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan muda pertama, serangannya memang cepat. Namun, bawahan saya merasa bahwa dia tidak mengubah langkahnya di saat-saat terakhir." Ekspresi Liu Enze membeku sesaat. Kemudian dia berkata dengan nada bingung, "Karena kau sudah memperkirakan lintasan serangannya dan dia tidak mengubah gerakannya di saat-saat terakhir, secara logis, seharusnya kau memblokir pedangnya." Liu Hua dapat merasakan bahwa Liu Enze curiga dia telah salah menilai serangan atau tertipu oleh tipuan. Liu Hua dengan cepat membantah hal itu, dan berkata, "Tuan muda pertama, saya jamin bahwa penilaian saya saat itu benar." Liu Enze melirik lengan Liu Hua yang hilang dan menyeringai sinis. Dia tidak mengatakan apapun lagi. So. Setelah tidak menemukan apapun, 8 raja bela diri tingkat unggul yang pergi mencari segera kembali dan mendarat di hadapan Liu Enze. "Melapor kepada Tuan muda pertama, kami tidak menemukan orang itu," kata para kultivator berpakaian hitam serempak sambil menatap Liu Enze, menunjukkan kesetiaan mutlak mereka.
Mereka pastilah para pendekar sumpah mati yang dilatih oleh klan Liu. Bersembunyi di dalam pohon besar, Xiao Chen menghela napas lega. Dia tidak takut pada 8 orang ini. Namun, dia khawatir setelah ketahuan, dia harus menunjukkan kekuatannya, yang mengakibatkan orang-orang klan Liu mengincarnya sebelum buah nasjen putih matang. Liu Enze berkata dengan ragu, dia bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kami tidak menemukan apapun. Ketika Liu Enze mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Bahkan jika dia mendengar langkah kaki kita dan pergi lebih dulu, dia pasti akan meninggalkan jejak karena terburu-buru.